Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba mengupas salah satu pertanyaan paling tua dalam sejarah manusia, tapi dengan kacamata ilmu pengetahuan baru yang ya cukup revolusioner. Anda tahu kan, dari dulu kita selalu terjebak dalam perdebatan ini. Sebenarnya kita itu produk dari gen kita atau produk dari lingkungan kita. Mana yang lebih dominan, bawaan lahir atau didikan? Nah, di satu sisi ada kubu asuhan atau nurture. Mereka percaya kita ini lahir seperti selembar kertas kosong. Jadi, kita bisa dibentuk jadi apa saja, sepenuhnya tergantung pengalaman. Terus, di sisi lain, ada kubu alamiah atau nature. Mereka bersikeras kalau cetak biru biologis kita, ya DNA kita itulah yang jadi penentu utama kita akan jadi seperti apa nanti. Dan perdebatan ini bisa jadi sangat personal loh. Coba bayangkan jadi penulis materi sumber kita ini. Waktu usianya 40 tahun dan mau punya anak lagi, dia jadi takut sekali, khawatir kalau DNA-nya yang lebih tua ini bisa menurunkan risiko autism atau ADHD ke putranya. Tapi gimana kalau ternyata perdebatan itu sendiri kurang tepat? Gimana kalau kita punya alat baru yang bisa melihat melampaui dua pilihan sederhana itu? Oke, mari kita selami lebih dalam. Nah, perkenalkan, indeks poligenik atau biasa disingkat PGI. Ini adalah alat yang benar-benar mengubah permainan. Jadi kita tidak lagi mencari satu gen penyebab sesuatu. PGI ini melihat gambaran yang jauh lebih besar. Biar gampang, coba bayangkan ini seperti buku resep. DNA kita itu bahan-bahannya, dan PGOI itu resepnya. Dengan memberi bobot yang berbeda pada ribuan bahan genetik, kita bisa memprediksi berbagai macam hasil, mulai dari tinggi badan sampai resiko penyakit tertentu. Dan lihat deh, ini bukti kekuatannya yang luar biasa. Data ini menunjukkan orang-orang dengan skor PGI, pendidikan di 20% teratas, kemungkinan mereka untuk lulus kuliah itu 5 kali lipat lebih besar daripada mereka yang skornya di 20% terbawah. 5 kali lipat loh. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah Peggy mulai menunjukkan sesuatu yang terus terang aneh banget. Dan ini membawa kita ke gagasan berikutnya. Ternyata lingkungan kita sebagian dibentuk oleh gen orang-orang di sekitar kita. Kedengarannya gila kan? Tapi coba deh renungkan sejenak. Apa mungkin DNA teman sekamar Anda bisa mempengaruhi tingkat kecemasan atau bahkan berat badan Anda? Ini bukan cuma teori loh, ada eksperimen menarik pada tikus. Para ilmuwan secara acak memasangkan tikus dalam satu kandang. Hasilnya, gen dari teman sekandangnya itu ternyata punya pengaruh besar pada kesehatan si tikus. Bahkan kadang-kadang lebih besar dari pengaruh gennya sendiri. Dan ternyata, efek genom sosial ini juga terjadi pada manusia. Studi pada pasangan menikah menunjukkan bahwa kecenderungan genetik masing-masing pasangan terhadap depresi punya pengaruh yang sama kuatnya terhadap suasana hati pasangannya. Luar biasa ya? Dan ceritanya jadi makin dalam. Gen kita itu ternyata nggak cuma membentuk lingkungan kita. Gen juga bertindak seperti semacam prisma yang mengubah cara kita mengalami atau merasakan lingkungan tersebut. Contoh paling pas untuk ini adalah lotre wajib militer di era Perang Vietnam. Ini seperti sebuah eksperimen alami yang sempurna. Kenapa? Karena secara total acak, sebagian anak muda dikirim ke medan perang, sementara yang lain tetap di rumah, nggak peduli latar belakang atau watak mereka. Hasilnya benar-benar mencengangkan. Bagi pria dengan resiko genetik rendah untuk merokok, wajib militer itu hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi bagi mereka yang punya resiko genetik tinggi, peristiwa yang sama persis itu membuat mereka merokok 1 bungkus lebih banyak per hari seumur hidup mereka. Nah, ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut para ilmuwan sebagai interaksi gen lingkungan. Sering dijelaskan dengan metafora anggrek versus dandelion. Jadi, pada dasarnya, kita ini punya 2 jenis lotre dalam hidup, lotre genetik dan lotre sosial. Dan kemampuan baru kita untuk membaca kode genetik ini menempatkan kita semua di sebuah persimpangan jalan yang sangat penting. Kita sekarang dihadapkan pada dilema-dilema etis yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan besar pun muncul. Coba pikirkan ini. Dulu di tahun 2012, ada lelucon April Mop tentang sebuah TK yang mewajibkan tes DNA untuk calon muridnya. Waktu itu kedengerannya absurd kan? Tapi sekarang rasanya kok jadi sangat mungkin terjadi ya? Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Gen kita memang tidak menentukan nasib kita,
Tapi, bagaimana jika kita mulai membuat pilihan seolah-olah gen memang penentunya? Bagaimana kita akan membentuk masyarakat dan masa depan kita?